Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini dan hari yang indah ini. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus, segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kami kerinduan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam sakramen Ekaristi, baik misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, pimpinlah dan bimbinglah kami saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah pembacaan Injil suci Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32, dengan perikop perumpamaan tentang dua orang anak. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk menyiapkan kedatangan Mesias, Allah membentuk sebuah komunitas kecil dan sederhana yang disebut sisa Israel. Sisa Israel ini berciri rendah hati dan lemah lembut, mencari perlindungan pada nama Tuhan dan setia. Mereka tidak berbicara bohong, tidak mempunyai lidah penipu, dan tidak melakukan kelaliman. Mereka itu menunjukkan ketulusan, kesungguhan, dan kesetiaan, juga di tengah kesulitan dan tawaran kekuatan atau kenikmatan lain. Karakter sisa Israel mencerminkan adanya kesatuan antara kata dan tindakan di hadapan Allah. Ketulusan, kesungguhan, dan kesetiaan inilah yang menjadi masalah dalam perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini. Anak pertama menyanggupi permintaan bapaknya, tetapi tidak bertindak. Anak kedua menolak permintaan bapaknya, tetapi kemudian menyesal dan melakukan permintaan bapaknya itu. Ada anak ketiga yang mengiyakan permintaan bapaknya dan melakukan apa yang disampaikan secara tuntas. Karakter sisa Israel ini menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita harus mempersiapkan kedatangan Mesias. Sikap rendah hati yang mengandalkan Allah dan terungkap dalam ketulusan
kesungguhan dan kesetiaan di hadapan Allah. Dengan mengandalkan Allah, kita berani berkomitmen setia kepada Allah ketika berhadapan dengan kesulitan dan godaan yang menggiurkan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami terbuka dan berani untuk menanggapi sabda-Mu, dan semoga kami tekun dan setia menanggung segala konsekuensi dari pilihan menjadi murid-Mu. Datanglah ya Immanuel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.